Cara daftar kartu PIP, cek nama penerima PIP dan apa saja persyaratannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Rasya Firdaus, channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi cara daftar kartu PIP, cek nama penerima PIP dan apa saja persyaratannya ya. Namun sebelum kita masuk ke informasinya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar meluangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya ya, agar mendapatkan informasi terbaru dan terupdate di channel ini ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe. Semoga dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik, kita langsung saja ke informasinya. Bagaimana sih cara daftar kartu PIP, persyaratannya apa saja, dan bagaimana cara mengecek nama-nama yang sudah terdaftar di PIP ya teman-teman. Baik, yang saya akan jelaskan yang pertama itu syarat daftar bantuan PIP 2021. Yang pertama adalah peserta program Indonesia Pintar harus membuat kartu Indonesia Pintar ya, atau KIP. Kemudian yang kedua, penerima KIP harus terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal SD, SMP, SMA atau SMK ataupun non formal PKBM, SKB atau LKP ya. Kemudian yang ketiga, KIP harus terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik lembaga pendidikan ya. Nah, itu untuk syarat daftar bantuan PIP ya. Nah, kemudian yang seterusnya saya akan jelaskan cara daftar bantuan PIP 2021 ya. Nah, yang pertama, siswa dapat mendaftar dengan membawa kartu keluarga sejahtera atau KKS, orang tuanya yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ke sekolah atau lembaga pendidikan terdekat ya teman-teman. Nah, yang kedua, jika siswa tersebut tidak memiliki KKS, orang tuanya dapat meminta surat keterangan tidak mampu ya atau SKTM dari RT atau RW dan kelurahan atau desa terlebih dahulu ya, agar dapat melengkapi persyaratannya. Nah, ini persyaratan penting ya untuk mendaftar PIP, harus mempunyai kartu KKS, kalau tidak digantikan dengan SKTM, artinya surat keterangan tidak mampu ya. Kemudian yang ketiga, jika sudah memiliki KKS atau SKTM, segera hubungi pihak sekolah atau lembaga pendidikan terdekat untuk melakukan pendaftaran ya. Jadi kalau sudah persyaratannya komplit, kita tinggal datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran ya. Nah, kemudian barulah nantinya sekolah atau lembaga pendidikan terdekat akan mengusulkan nama peserta didik untuk menjadi calon penerima KIP ke direktorat terkait ya. Nah, jadi itu ya cara daftarnya ya, cukup mudah sebenarnya ya. Tapi ini hanya diperuntukkan untuk keluarga yang tidak mampu ya teman-teman, karena harus mempunyai kartu KKS, kalau tidak surat keterangan tidak mampu ya. Nah, itulah ya cara daftar untuk mendapatkan kartu PIP ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita sudah terdaftar penerima bantuan PIP, maka apa yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan aktivasi ya. Satu, penerima bantuan PIP melakukan aktivasi pencetakan buku tabungan ya terlebih dahulu ke Bank BRI. Periode aktivasi pencetakan buku tabungan di bank paling lambat tanggal 30 September, dibagi 3 periode yaitu periode 20 Juni, 5 Agustus dan 30 September 2021 ya. Kemudian secara tersistem data penerima bantuan PIP akan tercatat sebagai sudah aktivasi atau sudah cair ya. Yang ketiga, data sudah aktivasi atau sudah cair akan terkirim melalui host to host secara real time online ke si Pintar Kemendikbud ya. Keempat, data penerima bantuan yang sudah aktivasi atau sudah cair selanjutnya akan dibuatkan SK penerimaan oleh Kemendikbudristek RI untuk ditransfer dananya ya ke rekening penerima bantuan. Nah, jadi langsung kita melakukan aktivasi ya. Aktivasi itu apa? Pembuatan buku tabungan untuk pentransferan ya. Jadi kalau kita disuruh aktivasi oleh gurunya, itu belum ada uangnya ya, baru pembuatan buku tabungan. Nah, kalau sudah aktivasi, maka data kita langsung sistem, langsung terbuka
bahwa kita sudah melakukan aktivasi. Nah, sistem itu yang bisa membukanya adalah biasanya guru-guru yang ada di sekolah ya, di aplikasi Si Pintar Kemendikbud. Nah, data kita ada di situ, nama-nama kita sudah melakukan aktivasi atau belum ya, teman-teman. Maka segeralah melakukan aktivasi ya. Nah, cara melakukan aktivasinya bagaimana ya, teman-teman? Nah, kemudian untuk cara aktivasinya ini yaitu penerima PIP jenjang SD, SDLB atau paket A, SMP, SMLB atau paket B, aktivasi langsung siswa atau orang tua ya. Jadi siswanya atau orang tuanya ya didampingi ya. Itu ke Bank BRI terdekat ya, teman-teman. Nah, ini persyaratan yang harus dibawa ya. Satu, membawa surat keterangan aktivasi rekening simple PIP dari kepala sekolah. Nah, nanti dikasih surat itu ya dari kepala sekolah untuk aktivasi. Yang kedua, membawa KTP, KK atau surat keterangan domisili orang tua atau wali ya. Yang ketiga, mengisi formulir pembukaan rekening simple PIP dari Bank Rakyat Indonesia atau BIP ya. Kemudian siswa harus didampingi orang tua atau wali. Nah, di sini kalau untuk SD, SMP ya harus didampingi orang tua ya. Mungkin untuk keperluan KTP atau KK atau surat domisili yang lainnya ya. Nah, kemudian untuk penerima PIP jenjang SMA, SMLB atau paket C atau SMK, aktivasi langsung siswanya ya, bisa langsung sendiri ya. Kemana ya teman-teman? Ke Bank BNI terdekat. Persyaratannya satu, membawa surat keterangan aktivasi rekening simpel PIP dari kepala sekolah. Yang kedua, membawa KTP atau kartu pelajar atau KK siswa. Yang ketiga, mengisi formulir pembukaan rekening simple PIP dari Bank Negara Indonesia BNI ya. Nah, itu nanti surat keterangan aktivasinya dikasih dari sekolahan masing-masing ya. Nah, nanti siswanya tinggal datang langsung ke bank terdekat, tinggal dikasihkan persyaratannya langsung seperti biasa, mengisi formulir dan nah nanti ditunggu langsung jadi ya. Nah, itu untuk pembuatan buku rekening ya, buku rekening untuk pentransferan bantuan PIP itu ya. Nah, nanti sistem langsung terbuka ya. Guru bisa melihat apa si murid itu sudah melakukan aktivasi atau belum. Kalau sudah, biasanya warnanya sudah hijau ya, tidak merah. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengecek nama-namanya ya yang sudah terdaftar? Nah, kita berikan contoh ya, tapi saya tidak langsung mengisi ya karena saya tidak terdaftar ya, anak saya ya. Baik teman-teman, saya akan jelaskan di sini cara untuk mengecek nama-nama penerima PIP ya teman-teman. Kita langsung seperti biasa masuk ke Google, kemudian cari pencairan ya teman-teman, maaf ya. Kita klik, nah ini yang sudah saya tulis ya, pip.kemendikbud.go.id, cek penerima PIP, kita klik ya teman-teman. Nah, muncul alamat ya. Nah, ini pip.kemendikbud.go.id, kita klik bawahnya. Nah, ya teman-teman, kita sudah masuk ke Puslapdik ya. Ini adalah data-data di sini ya, kita bisa masuk. Nah, ini kita teman-teman program Indonesia Pintar PIP. Cari penerima PIP. Nah, kita tinggal masukkan di sini ya NISN kita, anak kita ya. Nanti kalau kita sudah mendapatkan kartunya, kita bisa cek di sini ya teman-teman. Nah, kemudian tanggal lahirnya atau gimana? Nah, ini tanggal lahirnya. Kemudian nama ibu kandung ya, tinggal klik aja ya teman-teman. Saya cuma menyontohkan saja ya cara masuknya. Tinggal teman-teman dicoba ya di rumah ya. Dan di sini ada prioritas sasaran penerima, ada penjelasannya juga ya teman-teman. Pemanfaatan dana PIP ya. Mungkin kalau lebih jelas lagi, NISN-nya itu bisa ditanyakan langsung ke gurunya masing-masing ya teman-teman. Itu nomor induk siswanya ya teman-teman. Kalau biasanya sih ada di rapotnya. Oke, itu saja ya teman-teman. Informasi saya semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.